Bingung melihat video atau short kita ada klaim hak ciptanya? Yuk kita simak cara atasinya. Nah, berikut ini adalah cara untuk mengatasi setiap video kita atau short yang kita upload ke channel YouTube kita, itu setelah terupload atau terunggah ada muncul pembatasan atau klaim hak cipta di sini. Ini cukup mengganggu tentunya ya, karena kita berharap agar video ataupun short yang kita upload ke channel YouTube kita itu tulisannya adalah tidak ada untuk pembatasan di sini, artinya tidak melanggar hak cipta karya milik orang lain. Nah, di sini saya contohkan, semisal video yang ada di channel YouTube saya ini, di sini ada tulisannya nih hak cipta setelah terupload ya. Ada tulisannya apa? Hak cipta. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ternyata pihak YouTube juga sudah menyediakan bagaimana antisipasi supaya yang tadinya pembatasannya ada tulisan hak cipta berubah menjadi tidak ada. Nah, langkahnya adalah mudah, cukup mudah. Kita tinggal arahkan kursor kita ke tulisan hak cipta ini atau klaim hak cipta ini, lalu secara otomatis dia di bagian atas akan muncul kotak bertuliskan hak cipta dan lihat detail seperti ini. Nah, kalau kita arahkan tulisan lihat detail ini dari kursor kita, maka ini sudah berwarna biru dan berubah menjadi tanda tangan ya. Tinggal kita bisa klik saja, kita buka. Nah, di sini sudah muncul ya kotak untuk mengurus supaya klaim hak cipta nanti tidak muncul lagi. Nah, namun kita cek dulu apa sebetulnya yang menjadi permasalahan di video yang tadi. Kenapa sampai muncul tulisan klaim hak cipta atau pembatasan klaim hak cipta. Nah, di sini di samping ada tulisan videonya, di sini sudah ada tulisan ringkasan status. Klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta ya. Kemudian channel tidak terkena dampak. Maksudnya tidak terkena dampak ya. Sedangkan ini visibilitasnya masih saya bikin pribadi, nanti mudah tinggal diubah menjadi publik. Nah, yang paling penting di sini adalah mari kita arahkan ke sebelah kiri bawah di sini. Ternyata inilah yang menjadi sumber permasalahan. Kenapa setelah terupload, setelah terunggah di kolom pembatasan itu muncul tulisan hak cipta, klaim hak cipta. Nah, ternyata ini masalahnya, yaitu saya menggunakan salah satu musik asli penyanyi dari seorang penyanyi di Indonesia. Walaupun saya menyanyikan lagu ini, mengcover lagu ini dengan suara saya sendiri, tetapi ternyata yang dilihat adalah konten musiknya. Dan konten musiknya yang dianggap mirip atau milik hak cipta orang lain adalah pada mulai detik ketiga sampai dengan detik ke-15. Nah, mari kita cek di sini. Kalau kita arahkan ini berwarna biru, artinya bisa diklik ya. Kita cek bagian mana yang ini adalah hak cipta atau milik orang lain. Kita klik saja. Kini aku mengerti semua ini terjadi. Tadi pungkiri hanya kau. Oke ya, saya berhentiin lagi. Jadi ketika tadi lewat dari detik ke-15, mulai detik ke-16, ketika muncul suara saya yang mengcover lagu ini, itu tidak dianggap sebagai klaim hak cipta. Jadi yang bermasalah adalah pada detik ketiga sampai dengan detik ke-15. Di segmen inilah yang menjadi klaim hak cipta dari milik orang lain. Nah, bagaimana caranya? YouTube sudah menyediakan langkahnya. Di sini sebelah kanan, kalau kita lihat, ada tanda titik 3 di sini. Ya, ada muncul tulisan tindakan di bagian bawahnya. Kita klik saja. Nah, pihak YouTube sudah menyiapkan 3 antisipasi. Yang pertama adalah kita bisa memilih alternatif yang pertama, yaitu memangkas segmen atau pangkas segmen atau memotong bagian mana yang sekiranya menjadi klaim hak cipta milik orang lain. Nah,
Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengganti lagu sebagai background daripada video ini. Kemudian yang ketiga adalah membisukan audio lagu. Hanya saja mungkin untuk alternatif yang ketiga ini nampaknya kurang menarik kita ambil ya. Kenapa? Karena nampaknya kalau kita nyetel video ataupun netizen atau para penonton di YouTube akan kurang menikmati ketika video yang kita tampilkan di sebuah channel itu tidak berbackground atau tidak berlatar belakang bersuara musik gitu ya. Maka tinggal dua alternatif yang bisa kita pilih. Nah, dalam kasus konteks ini untuk video yang di channel saya ini bisa melakukan dua alternatif pilihan. Bisa dilakukan dua alternatif pilihan. Yang pertama adalah kita memangkas segmen, yaitu memotong hanya khusus yang bagian detik ketiga sampai dengan detik ke-15. Ini langkah alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah mengganti background lagunya. Dengan catatan, artinya nanti background lagunya sudah tidak lagi lagu yang berjudul ini. Dan tidak ada lagi suara saya sebagai penyanyi covernya. Ya, sudah tidak ada lagi. Itu resikonya di situ kalau kita memilih alternatif yang pertama, yaitu pangkas segmen. Nah, di sini. Kalau yang alternatif yang kedua, kita bisa memilih ini apabila kita tidak memerlukan lagi suara cover lagu tadi secara keseluruhan. Dan kita bisa memilih audio atau background yang sudah disiapkan oleh pihak YouTube atau YouTube Studio yang free atau yang gratis atau bebas, tidak ada klaim hak cipta lagi. Nah, nanti kita akan coba ya. Nah, kita coba dulu untuk memangkas, ya, memilih alternatif yang pertama yaitu memangkas. Kita klik dulu pangkas segmen di sini. Nah, di sini kita bisa pangkas mulai dari mungkin dari sini ya. Nah, kita pilih di sini sampai dengan detik ke 15 ya. Nah, ini kita bisa tarik sebetulnya ya. Nah, sampai di sini. Nah, atau kita rubah di sini barangkali ya. Kita rubah di sini 15. Kemudian kita klik di sini. Nah, detik 15. Maka dia akan berpindah tanda kotak birunya dan garis merah ini di bagian yang menjadi klaim hak cipta tadi, yang menjadi permasalahan tadi. Nah, lalu kita tinggal klik lanjutkan. Nah, siap memangkas. Proses ini akan memakan waktu yang agak lama. Status video akan tetap seperti saat hingga proses ini selesai. Ya, seperti ini. Nanti tinggal kita klik pangkas. Ya. Ini kalau kita memilih alternatif yang pertama. Nah, kita batalkan dulu. Nah, seandainya kita ingin memilih, cari aman aja deh. Kita pangkas semua atau kita ganti semua termasuk suara saya tadi di video cover lagu ini. Kita ganti saja, maka kita tinggal klik tanda titik 3 tadi. Kita tinggal pilih ganti lagu. Nah, di sini ganti lagu. Ini sebetulnya cara yang paling simpel ya. Sehingga kita sudah memastikan bahwa video kita nanti itu berbackground yang free atau yang gratisan atau yang tidak kena klaim hak cipta. Nah, di sini ada tulisan menu ganti lagu. Ya, di sini. Dan sudah disiapkan oleh pihak YouTube atau YouTube Studio. Nah, tentunya kita harus mencari suara musik yang durasinya melebihi daripada musik yang aslinya tadi, yang berklaim hak cipta tadi. Ini tanda merahnya di sini, artinya nanti kita harus mencari lagu yang agak panjang durasinya supaya nanti bisa tertutupi semua yang merah ini. Gitu ya. Kita coba dulu, kita pilih yang Gen Street misalnya, tambahkan. Nah, ternyata ini sudah cukup, sudah bisa menutup semua bagian daripada yang merah tadi. Yang tadinya berwarna merah ini, yang lagu milik orang lain ini sudah tertutup, sudah berwarna abu-abu. Ya, dan masuk yang musik atau sound
yang berasal dari YouTube Studio yang judulnya Jane Street ini, yang 321 detik ini, sudah masuk ke sini yang berwarna biru. Nah, kalau Anda sudah yakin memilih yang ini, maka Anda tinggal klik simpan. Nah, di sini klik simpan. Nah, siap mengganti lagu, proses ini memerlukan waktu yang agak lama. Setelah klaim audio berhasil diganti, kami akan memperbarui semua batasan penayangan atau monetisasi. Pengguna akan terus melihat video sehingga versi edit selesai diproses. Oke, kita klik simpan. Jadi ini kata pihak YouTube membutuhkan waktu. Nanti akan muncul, nah, info seperti ini. Pengeditan video sedang diproses. Proses ini perlu waktu agak lama. Anda dapat keluar dari halaman ini dan periksa kembali nanti. Nah, seperti itu. Artinya kita boleh saja keluar tanpa harus menunggu ini sudah selesai atau belum. Kita klik saja tanda silang di sini. Kita tutup. Nah, nanti di sini akan muncul tuh. Nah, tuh, memproses, ya kan? Memeriksa satu ditemukan. Sedang memproses. Nah, kita kalau lihat di sini, kalau kita arahkan kursornya, itu sedang memproses hingga SD. Estimasi beberapa menit barangkali. Ya, 1-2 menit barangkali. Nanti hasilnya kita akan lihat, ini nanti akan berubah. Yang tadinya tulisannya klaim hak cipta, dia akan berubah menjadi pembatasan yang tidak ada seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat yang tadinya video 20 tahun Opik Ibra Family ini yang tadinya ada tulisan klaim hak cipta di pembatasannya, sekarang setelah tadi kita pilih alternatif untuk mengganti background lagunya, sudah tidak muncul lagi tulisan klaim hak cipta. Artinya ini sudah berhasil, bahwa video ini sudah tidak perlu ditakutkan lagi untuk melanggar atau ada klaim hak ciptanya dari milik orang lain. Nah, ya, demikian penjelasan dari saya tentang cara mengatasi salah satu video atau beberapa video kita yang ada di channel YouTube kita masing-masing, yang misalkan setelah kita upload itu muncul pembatasan hak cipta atau klaim hak cipta, ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.